adanya di ranting, tapi pengen kayak acara nasional. Kalau di Pramuka yang paling inti itu inisiatif. Kegiatan itu semakin tinggi semakin jenuh. Terjunlah ke bawah gitu kan. Apa sih masalahnya di bawah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Balik lagi di channel Pramuka, channelnya manusia tunas kelapa dengan tema ngedoprak. Ngerupin dunia Pramuka. Oke, hari ini kita bakal ngedoprak bareng Kak Maki, dimana Kak Maki itu terkenal banget sama pramuka yang berbau seni. Pramuka itu buat Kak Maki itu kayaknya seni banget. Terus Kak Maki juga salah satu Racana Kabupaten Tangerang, dimana salah satu juga Kak Maki yang punya Garuda Pandega di Kabupaten Tangerang. Gimana nih Kak Maki, lagi situasi kayak begini, pramukanya masih lanjut atau di off dulu atau ada kerjaan lain? Kalau pramuka ya kayaknya off dulu ya. Tapi untuk berkarya di pramuka sih nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Nggak ada matinya kalau berkarya di pramuka mah. Ya cuman kalau keadaan kayak gini nggak ganti kondisi aja. Kondisi ya? Iya, kalau emang harus online ya online gitu kan. Oh. Jadi berkaryanya dengan online aja deh. Pramuka itu menurut Kak Maki apa sih? Bener gak sih tadi yang saya bilang? Karena saya selama ini melihat Kak Maki dalam kegiatan ya, kan Kak Maki terkenal banget tuh ya sama kegiatan-kegiatannya, pesta peraga lah, inilah itulah, itu semuanya berbau dengan seni. Apa Kak Maki mengkaitkan pramuka itu sebagian dari seni atau ada apa pandangan baru dari Kak Maki tentang pramuka? Kalau menurut saya sih ya, pramuka itu bukan karena seninya, atau mungkin sekarang lebih bentukannya kelihatan konsepnya ke seni gitu kan. Tapi kalau pada dasarnya intinya menurut saya pramuka itu adalah cuman sebagai jalur penghubung doang ya. Jalur penghubung. Ya, penghubung. Kalau misalkan dikaitkan dengan seni ya ketika kita bergerak di organisasi terus ketemu orang-orang di luar pramuka juga yang awalnya kita dari pramuka, dikenal di pramuka, tahu-tahu kita dilirik nih sama wadah-wadah yang lain seperti seni ya. Seni kan butuh masa ya. Kebanyakan itu yang datang atau yang nanya gitu. Dia bikin kegiatan nih, dia bidang seni. Kebetulan dulu itu kita sering ketemu sama Dispora Berbar ya. Butuh masa atau butuh kegiatan nih, butuh orang ya minta, nggak punya ini nggak, ada anak nggak, ada ya udah gitu. Nah berjalannya di situ malah kita sering lihat curhatan para seniman gitu kan ya. Di Tangerang mah seni enggak kayak di mana, di luar daerah yang seninya di support, tonjolin ya kan. Nah terus ditambah Tangerang nggak punya identitas seni juga kan ya, Nggak punya identitas sama sekali dia. makanya disebutnya dia multikultur. Multikultur, jadi semua budaya masuk. Ada Cina ada, Jawa ada, Sunda ada gitu kan. Makanya disebutnya budaya di Kabupaten Tangerang itu disebut multikultur. Itu sih yang saya tahu kalau dari Dispora ya, teman-teman aktivis seni. Makanya timbul dari situ pengen ada satu kegiatan gitu yang merangkul dari seni gitu kan. Ya dulu sering kita sebut itu pesta peraga dulu. Nah, lucu kalau lihat pesta peraga itu mungkin impiannya terlalu tinggi ya. Iya. Nggak terlalu tinggi. Adanya di ranting, tapi pengen kayak acara nasional. Oh, itu kepengen pihak panitia apa pengen lu nih? Pengen gua sih sebetulnya mah, ya kan mimpi, pengen ngumpulin kayak bikin acara. Ini acara di ranting ya. Iya. Itu cuma lingkup kecamatan. Tapi acara itu kayak Indonesia gitu kan. Ya. Gimana caranya? Ya udah akhirnya kita konsep satu sekolah suruh menggunakan tema masing-masing provinsi lah. Masing-masing provinsi. Makanya di situ kayak kelihatannya kayak kelihatan nasional. Di sini tendanya ada konsepnya Jawa Barat, yang di sini konsepnya Jawa Timur gitu kan. Nah makanya ketika lihat pesta peraga itu kayak acara nasional ya gitu. Berarti sebenarnya emang lu cuma ngandelin pramuka tuh sebagai wadah buat
ngaktifin seni-seni yang ada di luar sana, atau pengen ini ya, maksudnya pengen ya biar anak pramuka juga punya seni lah gitu? Ya itu ditambah ya namanya pramuka mah ya kita bukan seniman, kita bukan orang profesional, tapi pramuka mah bisa ngapain aja bisa. Ya cuman bukan profesional. Iya. Ya misalkan contoh pramuka kayak vokal ini nih gitu kan. Musik gitu kan, dia nggak punya basic vokal, nggak punya bakat lah ibarat, karena memang tuntutan kegiatan pramuka dia harus jadi contoh lomba nyanyi gitu. Jadi dia nyanyi gitu kan. Nah akhirnya dia karena dari keterpaksaan ya, bisa bisa mempelajari juga, jadi memperdalam gitu ya, dari terpaksa terjun biasa bisa gitu. Nah gitu kali ya. Kak, lu kan udah sering banget nih ya, maksudnya udah sering banget ikut kegiatan. Lu juga dari Penggalang ke Penegak, Pandega, cuma lu siaga nggak sih? Siaga gua enggak, karena wilayah barat mah kalau siaga itu rendah ya, nggak ada siaga itu nggak jarang, nggak terlalu aktif. Ya, lu juga ada niatan buat ngebangkitin siaga di wilayah sini? Gimana ya, kalau ke siaga wah mati kutu juga. Ya ketika karena susah siaga susah ya. Gua pernah ngelatih siaga yang ngebantu pembinaan siaga gitu kan di satu sekolah. Ketika gua terjun ya kan, kayak lebih baik enakan penegak deh. Penegak ngomong lu kerjain ya. Mau SD adik-adik ya disuruh malah berantem, ada yang nangis, ada yang yang pisau-pisau itu tuh dilarang, karena kadang tuh berantem aja main tusuk-tusuk. Oh iya, berarti emang susah ya di siaga itu ya? Susah banget lah. Jadi lu juga belum ada minat buat ngebangkitin siaga di sini? Support aja buat para pembina siaga. Ini ya lu nggak siaga tapi lu Penggalang, Penegak juga Pandega ya, udah hampir lengkap tuh. Tinggal ya sekarang lu udah jadi ikut pembantu pembina ya, cuma mungkin belum bisa jadi pembina, ya. Ada nggak sih kegiatan yang menurut lu bagus banget yang pernah lu ikutin atau yang lu pernah selenggarakan selama ini? Selenggarain ya mungkin menurut gua event, kalau yang bisa selenggarain ya mungkin satu karya buat gua sih, yang semoga aja bakal diterusin sama penerus generasi yang berikutnya. Ya itu cuma Dasar Braga sih sebetulnya. Dasar Braga yang itu berkesan banget buat lu. Berkesan banget ya. Karena kenapa? Ide pemikiran yang ada di otak itu bisa tersalurkan di acara itu. Ya. Ya walaupun mungkin di balik sisi acara itu kalau disuruh nangis mah ya mungkin nangis, disuruh sedih mah ya udah ya, banyak lah ya. Kalau pesannya banyak banget kayak gitu ya. Banyak banget. Itu kegiatan apa sih, penegak kan enggak? Itu kegiatan penegak ya. Mungkin di Kabupaten Tangerang udah banyak yang dengar juga ya. Ya kegiatan itu sih awal mulanya ya karena iseng kita juga pengen melihat penegak itu beda sama Penggalang. Justru di Tangerang itu banyak kan penegak itu kayak lebih rendah ilmunya daripada Penggalang. Lebih rendah ilmunya penegak itu lebih rendah ilmunya. Padahal kan kalau di alurnya penegak itu lebih banyak berpikir dan bergerak. Nah itu jadi karena dia itu mungkin banyak penegak itu ikut pramuka karena setelah di SMA doang ya, nggak ikut Penggalang. Jadi ketika dia berkegiatan itu susah, jadi malah kita kayak jenuh polanya gitu kan, pola kegiatannya ngajarin lagi dari awal dari nol lagi ya kan, beda sama Penggalang. Nah makanya kita gimana caranya, yuk udah kita bangkit tuh, sekolah-sekolah juga butuh prestasi ya kan. Nggak balance nih, kalau pramuka itu penegak susah nyari prestasi karena emang nggak ada eventnya, nggak ada wadahnya, nggak ada eventnya, nggak ada acaranya juga. Ya kan, berbeda dengan mungkin ekskul yang lain yang tingkat SMA banyak acara lombanya. Makanya bangkit dari situ juga ke teman-teman, ya udah kita ngadain yang sepantasnya gitu kan, penghargaannya pantas buat supaya sekolah itu bisa pramuka di sekolah itu bisa dihargai. Emang kalau prestasi di pramuka penegak cuma bisa diraih di event-event aja?
Untuk lomba ya kan kita kan ngeliat dunia gugus depan ya. Iya. Dunia balik gugus depan yang ibaratnya orang ngeliat pramuka yang penting aktif, yang penting ikut saka ya. Mungkin itu apa anjuran dari Wartir, dari Warcap gitu kan. Cuma kan dilema di gugus depan itu mereka sulit nyari kader akhirnya ya kan. Jenuh ya kan akhirnya kabur-kaburan ke ekskul yang lain lebih yang lebih aktif lah. Pramuka mah cuma gitu doang ya. Cuma lebih sering sekarang ini sih Kak, kalau kata gua di penegak-penegak itu, maksudnya di gugus depan ya ada di tingkat penegak, gugus depan di tingkat penegak itu penegak harusnya mereka mengembangkan sekolahnya, malah dia mengembangkan adik-adik penggalangnya. Nah, itu juga mungkin salah satu faktor kejenuhan dia di situ kali ya, di maksudnya di tingkat SMA itu ya. Ya karena mungkin banyak kasus juga ya di penegak nih. Ya ini mah mungkin di luar pandangan pramuka umumnya ya. Iya. Di dalam itu pokoknya pandangan lu aja. Ya pandangan gua lah. Iya. Ya kan pandangan gua. Di sekolah ya ada yang terlalu benar-benar ngikutin alur. Kegiatan mereka tuh padat banget di gugus depan. Ya, ada yang padat banget. Ada yang kendor banget sampai nggak ada kegiatan. Itu di penegak bermacam-macam sih. Tergantung sekolahnya masing-masing. Ada yang lari ke gugus depan lagi ya karena emang jenuh, nggak sama lah ibarat yang dari penggalang udah aktif tahu-tahu penegak kok gini malah kita yang harus penggalang yang ngajarin kelas banyak banget gitu banyak ketika dia penggalang aktif nih basicnya kepemimpinannya udah terbentuk ketika di penegak bertemu dengan rekan-rekannya atau yang lebih seniornya lagi ketika di kegiatan dia kurang paham ya kan karena kan kalau di pramuka yang paling inti itu inisiatif. Iya. Inisiatif. Kalau dari penggalang udah inisiatif ya bangga juga. Gak usah disuruh lagi pasti udah berjalan. Iya. Begitu. Berarti kegiatan mah yang ada di kabupaten atau yang pernah diikutin cuma pesta praga yang event yang diadain ya. Kalau yang gua ikutin sih banyak ya. Ada kayak kemarin Raimuna ya. Ya, Raimuna Nasional 2017. Raimuna Nasional 2017. Ini gua kebuka nih pandangan. Ternyata kalau kegiatan itu semakin tinggi semakin jenuh. Semakin tinggi semakin jenuh. Maksudnya tinggi apa nih? Tingkatnya. Ya. Misalkan contoh kegiatan di ranting. Di ranting itu enaknya terkontrol. Pesertanya sedikit, panitianya bisa kontrol. Nah di cabang udah lumayan lah ibaratnya yang dirasakan di Kabupaten Tangerang udah enak lah di terbalance ya, pesertanya ke backup, terus pesertanya juga nggak terlalu banyak, yang paling banyak 1000-an ya kalau di ini. Nah itu kalau daerah ya gitu kan mungkin ya banyak kegiatannya ya banyak yang seremonial gitu kan, apalagi dengan nasional. Iya. Jujur 2017 gua ikut Raimuna Nasional ya itu berapa hari hampir 2 minggu kurang lah sekitar gitu lupa. Itu kegiatan cuman apa ya yang gue ikutin ya paling kegiatan banyak kan dong ya kalau lagi kegiatan GDP materi udah mah acara nasional ya kegiatannya sama aja kayak kegiatan di running ya banyak kan tidur gua lu ada saran buat mungkin ada nih orang nanti yang panitia yang nonton buat ngadain tingkat nasional mungkin karena lu udah pernah ngikutin siapa tahu lu punya masukan buat kegiatan-kegiatan lain itu biar acaranya menarik dan nggak ngejenuhin peserta itu ada sebetulnya mah acara nasional itu keren. Gua kemarin Raimuna Nasional itu keren, konsepnya keren banget ya. Mungkin yang agak susah itu mungkin mengcover ribuan orang itu. Oh berarti gini si panitia dan peserta itu nggak balance ya. Ya jadi banyak kan kita kegiatan ya banyak yang nggak ikut kegiatan, banyak kegiatan yang nggak terlaksana gitu kan. Ya intinya mah satu sih kalau untuk banyakan dari teman-teman itu acara nasional itu yang dicari itu bukan di kegiatannya, tapi yang dicari itu silaturahmi antar pramuka se-Indonesia. Itunya sih ya garis besarnya. Kalau di balik itunya mah ya kita buat referensi aja ketika yang bagusnya kita ambil buat kegiatan kita di ranting atau di cabang. Cuma itu sih. Kalau menurut lu kan udah ikut rencana itunya wadahnya di mana sih? Maksudnya kuarter cabang atau di kuarter ranting atau lu punya sendiri gitu kan? Setahu gua rencana itu kebanyakan ya di kampus-kampusnya. Ya.
Cuma kan kalau di Kabupaten Tangerang kayaknya lu aktifnya di Kabupaten Tangerang, maksudnya di Kuartir cabang. Itu gimana sistematiknya rencana ini? Jadi ini dilema ketika Garuda sebetulnya. Ketika dilema Garuda, ketika Pramuka Garuda Kabupaten Tangerang itu mau menyelenggarakan kegiatan Pramuka Garuda tuh ya. Di sini yang menjadi pertanyaan, Pandeganya di mana? Kampus nggak ada, ya nggak ada racananya ya. Kampusnya mah ada. Kampusnya mah ada, kayak UMN, UPH itu kan di Kabupaten Tangerang, ya. Cuman nggak ada racananya. Makanya Warca berinisiatif untuk membuat racana teritorial. Nah, racana teritorial itu yang dimana nanti anggotanya itu ya umurnya dari umur Pandega yang ada di Ranting se Kabupaten Tangerang. Itu aktifnya sekarang? Dulu awal kita masih aktif ya, mungkin ke sini karena satu kesibukan umur ya, ditambah yang ikut Racana itu rata-rata dia kuliah intensif, ya seminggu sekali, ya sehariannya ada yang ngajar, ada yang kerja, ya kan, macam-macam lah. Makanya kita bertahan sampai 1 tahun lebih lah, ya. 1 tahun lebih bertahan. Nah sekarang mungkin kabar-kabar yang baru, ada perekrutan lagi. Ada perekrutan lagi tahun ini. Berarti lo kalau bilang angkatan mah lo angkatan pertama ya? Angkatan pertama untuk Racana. Perintis lah, mengawali bikin sandi ambalan, bikin logo, ya kan. Ya. Berarti lu salah satu yang pencetus sejarah juga ya di Kabupaten Tangerang ya? Ya itu kebetulan aja sih. Kebetulan ya. Kebetulan momennya. Ya. Ini kalau lu nilai Kuartir cabang sendiri, ya setiap lembaga kan sering gue bilang ya, kemarin-kemarin sering gue bilang itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Kalau kelebihannya mungkin ya semua orang juga banyak yang tahu. Banyak banget. Banyak banget. Iya banyak banget lah kelebihannya. Cuma kalau kekurangannya menurut lu ada nggak sih? Atau di tingkat, maksudnya di masa-masa lu sekarang nih ya, ada nggak kekurangan Kuartir cabang untuk maksudnya kaum dan rakyat kayak lu? Oh kayak gue ya. Satu sih ya, kita mau bukan ya bau satu ya, bagusnya dulu aja ya. Emang Kabupaten Tangerang itu bagus ya, bagus banget. Dan kedua dari Provinsi Banten Kuartir tergiat kan 2 kali berturut-turut ya, udah pasti bagusnya nggak bakal ini. Cuman kan yang namanya satu ya yang bagus pasti ada yang jeleknya ya. Begitu juga sebenarnya nggak boleh ngomongin yang jelek, cuman ya ini buat evaluasi dan apa yang kita rasakan di bawah gitu kan. Nah itu mungkin banyak sih kalau nggak usah banyak sih. Satu aja. Apa ya? Maksud gua gini Kak, ya kita bisa perbaikan walaupun Kuartir cabangnya nggak bisa, ke kita diri sendiri. Iya. Gitu. Mau dari sisi mana nih? Karena gua juga bergerak di Kuartir juga nih, di Kuartir, di gugus memposisikannya nih di Kuartir Ranting, di gugus depan atau sebagai penegak Pandega. Kuartir Ranting. Lu di Kuartir Ranting sebagai apa? Ketua DKR. Oh iya. Ketua DKR. Iya deh. Ketua DKR. Jangan deh. Di Kuartir Ranting kayaknya kurang seru. Tapi menurut lu yang paling parah keluhan lu di mana? Di antara 3 itu. Kuartir Ranting, gugus depan atau penegak Pandega? Menurut lu? Gua di Kuartir Ranting sih. Di Kuartir Ranting, coba deh di Kuartir Ranting. Soalnya gua posisinya ketua DKR ya. Iya. Tapi kerjaan gue itu kayak sekretaris. Iya, sekretaris ranting. Kayak sekretaris ranting. Kayak bendahara, kayak andalan Penggalang. Nah itu orang-orang yang ngejabat itu ngapain? Mungkin mereka sibuk. Ini alibi lu sibuk. Mereka sibuk sih. Oh sibuk ya? Sibuk katanya. Sibuk beneran ya? Sibuk beneran. Cuman ya kita menghargai itu senior gua semua. Iya. Gua nggak bakalan ikut Bisa kayak gitu ya? karena mereka. Ya. Makanya gua ikhlas, gua kerjaan mereka. Ya. Terus apa tuh? Keluhannya ke Kuartir cabang? Satu sih, ketika program dari Kuartir cabang yang begitu meroket ya, meroket banget programnya. Sayang,
nggak dibarengin dengan kualitas dan kuantitas di ranting. Program Kabupaten Tangerang tinggi, bagus lah ibaratnya, cuman ketika di ranting yang gue rasain, ranting gue nggak siap, gue sendirian gak bakal kuat gitu kan. Harusnya survei dulu lah gitu kan. Ketika emang udah 70% kuartir ranting itu udah bagus semua, udah. Sekarang di wilayah gua ini yang paling banyak konflik berarti. Banyak yang nggak aktif kuartir rantingnya ya kan. Makanya itulah salah satunya ya. Lihat dulu lah di rantingnya udah pada siap. Ketika 80% udah sanggup, udah rapi semua nih manajemennya gitu kan, terjunlah ke bawah gitu kan. Apa sih masalahnya di bawah gitu kan. Berarti emang kurang ini ya, kurang terjun. Jadi kuartir cabang itu nggak memikirkan yang di bawah. Bisa bilang gitu. Bisa dibilang kayak gitu, mungkin bisa dibilang gimana ya, gue bingung. Kalau di ranting itu dilema banget, dilema gitu kan. Apa ya namanya gitu ya? Ya udah pokoknya intinya itulah ya. Intinya banyak kuartir ranting yang belum sanggup mengikuti kegiatan cabang. Program cabang. Ya, program-program yang ada di cabang, cuma cabang memaksakan untuk sanggup. Gitu ya. Ya kan kayak Garuda aja kan banyak yang nggak sanggup ya, kayak akhirnya. Iya, kalau Garuda kan gak ada paksaan. Iya, tetap aja kan yang ngerjain yang mampu dan yang sanggup aja kan. Iya. Karena kan ketua kuartir mah mintanya harus ada. Oh, berarti kan bukan harus ada ya, diusahakan ada, karena kita nggak enak gitu kan. Masa sih kita kosong gitu kan. Ya iya gitu, siap cuman ya lumayan.